menjadi ciri khas COVID, sehingga kita tetap merasakan sukacita, tetap merasakan satu kebersamaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, nanti untuk persembahan, untuk kolekte, disediakan kotak yang ada di sebelah multimedia. Nanti silakan Bapak Ibu ketika pulang dengan berbaris di sana akan memasukkan persembahan ke dalam kotak. Dan juga disediakan amplop bagi Bapak Ibu yang masih belum menyediakan amplop, silakan bisa ambil amplop. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan merayakan ibadah Natal. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, hai mari berhimpun, mari orang salah dengan sukacita dan tentu kesehatan menyambut Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah kami bersama dengan segenap jemaat-Mu yang telah hadir ini, kami boleh datang memuji menyembah-Mu dengan penuh syukur Tuhan, dalam rangka peringatan hari Natal pada hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami supaya di dalam ibadah ini, kami boleh memusatkan seluruh konsentrasi kami ke arah Tuhan, sehingga setiap pujian dan penyembahan kami menjadi berkenan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir melawat semua kami jemaat-Mu ini Tuhan. Karena itu kami hanya akan mempercayakan bahwa ibadah Natal ini kita rayakan dengan pengakuan bahwa Sang Juru Selamat dunia telah lahir di tengah-tengah kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah nas pembimbing kita dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita merayakan Natal, satu tradisi yang tidak pernah kita tinggalkan adalah penyalaan lilin. Saat ini sudah tersedia 3 lilin yang ada di depan. Tidak seperti biasanya, tidak semua dari kita yang akan menyalakan lilin. Tapi biarlah meskipun kita semua tidak memegang lilin, kita tetap membawa simbol bahwa Tuhan Yesus yang akan menjadi terang dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan kembali merenungi bahwa malam kudus itu memang benar-benar ada ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Mari kita kembali bersaat teduh. Kita mau rasakan dan kita mau kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat satu-satunya bagi kita. Melewati begitu banyak proses sehingga kita menjadi anak-anaknya yang tunggal, sehingga kita menjadi anak-anaknya yang boleh diselamatkan oleh Allah.
Mari kita berdoa, saudara. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Pada pagi hari yang penuh sukacita kami datang di rumah Tuhan. Kami beribadah, kami memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau belajar mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami, telinga pikiran kami, agar kami bisa mendengar dengan baik, merenungkan dan menyimpannya di dalam hati kami, dan terlebih melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan Alkitab firman-Mu kepada kami, untuk menuntun kehidupan kami, untuk berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Baik, selamat pagi saudara. Boleh kita kasih salam begini semua. Angkat tangan semuanya saudara. Ya, puji Tuhan. Pertama saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semuanya. Bahkan mungkin kita sudah cukup lama tidak kumpul seperti ini, beribadah. Mungkin baru pertama kali betul pendeta itu. Selama bulan Maret sampai sekarang, 9 bulan kita. Rasanya kangen saudara. Kangen semuanya. Kangen dengan saudara seiman, kangen dengan rumah Tuhan, tentunya lebih dari itu kangen dari firman Tuhan. Mari saudaraku kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang pertama 21 sampai 23. Pada pagi ini kita bersama-sama untuk belajar satu tema yang sangat umum, yaitu Immanuel. Matius pasal pertama ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan untuk kita semua yang mau melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, apa arti Immanuel? Yang sering kita dengar kata ini. Mungkin ada yang belum tahu persis apa arti Immanuel. Immanuel adalah dari bahasa Ibrani, yaitu dua kata, El, yaitu Allah, di mana dikatakan Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Lalu Imanu, El dengan Imanu, dan Imanu itu artinya adalah penyertaan, beserta, bersama dengan kita. Maka Immanuel yang El dan Imanu yang dijadikan satu berarti adalah Allah menyertai kita. Tapi saudaraku, tak kala kita mengatakan Allah menyertai kita, pasti dalam pikiran kita timbul begini. Loh, kalau Allah menyertai kita, ngapain kok COVID, Corona itu bisa ada? Kalau Allah menyertai kita, kenapa kita harus mengalami sakit penderitaan? Kalau Allah menyertai kita, bukankah harus aman-aman, lancar-lancar? Bukankah itu selalu ada dalam pikiran kita? Dan bahkan ada gereja yang mengajarkan, mohon maaf, saya berani katakan, kalau ikut Tuhan Yesus, kalian aman-aman.
Kalau ikut Tuhan Yesus, kalian sehat-sehat. Kalau ikut Tuhan Yesus, percaya Yesus, pekerjaanmu pasti diberkati Tuhan. Saudara, tidak heran gereja demikian itu banyak yang datang. Kenapa? Wajar, semua manusia kepingin sehat, semua lancar, kepingin semua baik-baik. Bukankah demikian? Tapi saudaraku, apakah ini benar? Alkitab mengatakan tidak. Yesus datang Immanuel menyertai kita bukan berarti semua lancar-lancar. Saya berikan beberapa contoh kepada saudara dalam Alkitab dari Yesus sendiri. Ini penting untuk kita renungkan. Yang pertama, Immanuel bukan berarti tidak ada masalah. Ingat saudara, Immanuel bukan berarti tidak ada masalah. Tapi ia akan pasti menyelesaikan masalah kita. Ngerti maksud saya? Bukan berarti tidak ada masalah, tapi Tuhan pasti membantu kita menyelesaikan masalah kita. Saya ambil contoh dalam Alkitab, saudaraku, dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 11. Di situ ada dikatakan tentang perjamuan kawin. Itu adalah mujizat Yesus yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tak kala Yesus diundang dalam perkawinan, pernikahan pesta yang besar itu, Yesus hadir. Lalu mereka menyajikan apa? Anggur. Adalah merupakan hal yang wajib bagi orang Yahudi pada waktu itu. Yang tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada malu. Itu makanan, minuman yang istimewa yang harus ada. Menandakan inilah pesta. Tapi betapa celakanya saudaraku. Hanya dibagikan mungkin hanya separuh saja. Sisanya sudah habis itu anggur. Lalu bagaimana saudara? Puji Tuhan, Tuhan hadir. Nah, saudara perhatikan. Tuhan hadir bukan berarti tidak ada masalah. Tuhan hadir bukan berarti anggur cukup. Tidak cukup, masalah. Tetapi kehadiran Yesus di sana, Yesus datang. Dan tak lama Ibu Maria datang meminta tolong sama Tuhan Yesus. Singkat cerita, Yesus melakukan mujizat. Saudara ingat baik-baik kata-kata ini. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Amin, saudara. Saya ulang-ulang kata-kata ini supaya melengket dalam pikiran kita. Yang kedua, saudaraku, Immanuel bukan berarti tidak ada pergumulan. Tadi masalah, bunyi pergumulan, bukan berarti tidak ada. Saya kasih contoh lagi dalam Alkitab, dalam Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 15, yaitu Yusuf dan Maria. Di mana malaikat memberitahukan kepada Yusuf dalam mimpinya, kamu membawa Maria bersama anak itu untuk cepat pergi ke Mesir. Oleh karena apa? Oleh karena Herodes rencana akan membunuh anak itu. Nah saudara, setelah dia mendapatkan mimpi, Yusuf tidak menunggu besok. Firman Allah mengatakan malam itu juga. Langsung dibawalah anak itu, yaitu Yesus, ke Mesir. Nanti akan diberitahukan nanti kapan kamu balik lagi. Nah saudaraku, yaitu tak kalah Herodes mati meninggal, baru Yesus anak itu dibawa kembali. Saudaraku, bukan berarti nggak ada pergumulan, ada pergumulan. Bahkan yang dihadapi pergumulan ada Yusuf dan Maria sendiri. Yang notabene-nya adalah secara fisik adalah papa mamanya. Saudara, Immanuel bukan berarti tidak ada pergumulan. Kita sama-sama mengatakannya 2-3. Bukan berarti tidak ada pergumulan. Kalau tadi tidak ada masalah. Oke, kurang lebih begitu. Lalu saudaraku, kita lihat Yesus lahir di mana? Hafal banget. Alkitab mengatakan dia lahir di kandang. Kandang itu adalah tempat makan hewan. Coba seorang raja besar, Tuhan Yesus lahir di kandang. Saya kira nggak ada sih. Semiskin-miskin orang nggak sampai di situ.
Bahkan dikatakan dibungkus dengan kain apa? Lampin. Kain lampin itu kalau bahasa Jawa nih bilang gombal. Yang sudah kotor, yang tidak layak, itu dipakainya, saudara. Waduh, Maria dalam hal ini sebagai ibu kandungnya merasakan pergumulan yang amat besar. Kenapa kok Yesus harus lahir, anakku harus lahir di kandang, dibungkus dengan kain lampin, yang seharusnya itu adalah untuk hewan semuanya. Pergumulan pasti banyak. Saudara bergumul. Lalu yang ketiga, Immanuel bukan berarti bebas dari segala-galanya. Kita baca ngomong sama-sama, 2, 3. Immanuel bukan berarti bebas dari segala-galanya. Tetapi Immanuel disebut akan dan pasti menyertai kita. Coba kita renungkan baik-baik selama pandemi COVID ini, saudaraku, sejak bulan Maret sampai sekarang 9 bulan. Belum tahu sampai kapan. Saya katakan kalau saudara masih bisa datang dengan baju yang mapan pada saat ini. Saya bilang baju baru ya, belum tentu baju baru sekarang. Yang mapan, yang elok bisa datang, ini salah yang bersyukur sama Tuhan. Saya renungkan saudaraku, hampir banyak, mungkin 80% orang Kristen makan Natal yang punya baju baru. Hampir tidak ada. Mungkin saudara, sama juga saya, nggak pernah mikir baju baru saudaraku. Bisa beribadah seperti ini pun sudah bersyukur sama Tuhan. Saudaraku, selama 9 bulan berjalannya pandemi ini, bagaimana kita? Bersyukur kita nggak sampai kekurangan gizi. Kita masih bisa berjalan tegar sekalipun banyak pergumulan. Oleh sebab itu dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b dikatakan, Aku Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingat saudaraku, dia sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan. Itu kata Immanuel, menyertai. Kalau demikianlah saudaraku, kita tahu bahwa Allah Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita semua. Apa aplikasinya? Apa yang harus kita lakukan saudaraku? Karena saya dikasih waktu sangat singkat saudaraku, ibadah nggak boleh lama-lama saudaraku. Saudaraku, yang pertama harus ada semangat hidup. Tak kala kita mengalami masalah dalam hidup kita, pergumulan dalam hidup kita, dan segala-galanya yang tadi saya katakan di atas, saudara nggak bisa katakan nggak bisa, inilah hidup. Saudaraku, mari kita harus punya semangat dalam menghadapi semuanya ini. Saya menghadapi pergumulan yang amat berat yang tidak mungkin saya katakan kepada saudara, saya hanya bisa ngomong sama Tuhan. Jangan saudara mengatakan, wah Pak Pendeta tidak ada, tadi ngomong-ngomong sama Pak Eko. Kita sama-sama punya asam lambung saudaraku. Mikir dikit asam lambungnya naik. Saya baru sakit. 10 hari mual, gak bisa makan sama sekali. Nyaris pelayanan stop semuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, harus semangat. Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang memulihkan semangat orang patah. Dalam bahasa lain dikatakan, orang yang punya kemauan untuk hidup. Kata semangat di sana diterjemahkan adalah kemauan untuk hidup. Tak kala kita ada kemauan untuk hidup bersama Tuhan, aku melangkah sekalipun bebanku berat. Benar, saudara. Saya ngomong ini, saya rasakan beban saya. Tapi saya harus ngomong. Dan saya harus buktikan. Yang kedua, saudara. Karena Immanuel, Allah menyertai kita. Maka janganlah kita berbuat dosa lagi. Karena Tuhan tahu apa yang kita perbuat.
Saya nggak tahu dosa apa. Dosa benci, dosa dendam, dosa yang tidak bisa mengampuni. Banyak dosa dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perbuatan sikap kita. Yohanes 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8-9 dikatakan, janganlah kita katakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada lagi dalam kita. Yang kita mengatakan saya tidak punya dosa, menipu kita. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Mari kita katakan karena Tuhan Immanuel, hidupku harus berkenan kepada kita. Nah yang ketiga, saudara, bagi saudara yang masih ragu-ragu dalam Tuhan, dan masih belum mantap dalam saudara mengiringi Tuhan, masih maju mundur, pada pagi hari ini saudara buka hatimu. Buka hatimu, saudara. Saya tidak katakan saudara adalah anggota jemaat GKMI. No, saya tidak katakan itu. Saya tidak katakan saudara adalah seorang siapapun, tidak. Tapi saya hanya katakan pada pagi hari ini, kalau saudara belum benar-benar percaya Yesus, saudara ragu-ragu dalam mengikuti Tuhan, mari saudara datang kepada Tuhan. Immanuel, Allah menyertai saudara. Yang keempat, saudaraku, mari kita melayani Dia dengan lebih baik, dengan lebih sungguh-sungguh. Beritakanlah firman Tuhan. Jangan takut dan ragu-ragu. Kesempatan, saudaraku. Saudara bisa sampaikan Injil, memberikan kesaksian kepada orang lain agar mereka bisa percaya. Dalam bahasa Inggris kata percaya, iman itu adalah belief, to trust in, mempercayai, mempercayakan. Dengan kata lain, aku menaruh seluruh hidupnya Tuhan di tangan Tuhan. Aku percaya. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi yang sederhana banget. Ini plastik. Saudara kasih lurus, ini berdiri. Bisa berdiri betul. Pikir jatuh. Dia nggak ada kekuatan karena dia plastik. Tetapi saudaraku, tak kelepas ini saya taruh ballpoint di dalamnya. Akan jatuh dia. Buat saudara kecil begini tetap dia kuat. Yang kuat bukan plastiknya, tapi karena ada ballpoint di dalamnya, maka plastik yang lemah menjadi kuat. Begitu pula saudara, saya ibaratkan kita adalah seperti plastik ini. Kita nggak berdaya, nggak ada kekuatan apa-apa. Tapi bersyukur kalau kita ada dalam Tuhan, ballpoint. Dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Maka ada satu power, kekuatan yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk melangkah ke depan. Amin. Saudara. Tahun 2021 bukan hal yang mudah. Benar. Saudara bisa bayangkan. Sampai kapan pandemi? Vaksin sudah datang, oke. Tapi apakah vaksin ini menjamin? Belum tentu. Jangan lengah, saudaraku. Kalau saudara tak kala pagi ini dikasih memakai, saudaraku, suruh memakai masker, suruh pakai apa, ini alat apa nama saya yang malah nggak tahu. Saudara. Maafkan saya. Orang bodoh ya begini ini nggak tahu apa-apa. Saudara yang saya kasih, kenapa? Bukankah kita pakai masker cukup? Tidak. Oke, saudaraku, paling minimal saudara pakai masker. Dengan demikian saudara menjaga kesehatan kita. Jangan meremeh. Saya senang saudara pakai masker dengan baik. Bisa pakai. Ada gereja saudara saya khotbah. Semua datang saudaraku. Maskernya sudah taruh di dagu situ. Apa artinya semuanya?
Dan ini yang saya punya, tidak mungkin diminta lagi oleh gereja. Karena sudah ada saya punya virus di sini, saudara. Saudara ngerti maksud saya? Sampai kapan? Tapi yakinlah Allah menyertai kita. Immanuel bukan berarti tidak ada masalah. Immanuel bukan berarti nggak ada pergumulan. Immanuel bukan berarti semua lancar-lancar. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Sekali lagi selamat hari Natal, saudara. Dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapakku di surga, terima kasih banyak. Tuhan sudah menolong menjaga kami semua sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Kami sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, pada pagi ini kami boleh merayakan Natal dengan cara sangat sederhana. Tetapi Tuhan itu tidak akan menghilangkan damai sukacita Natal yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati gereja Tuhan di tempat ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Eko bersama seluruh majelis dan jemaat yang ada. Sekalipun masa pandemi ini kita tidak bisa datang bersama-sama selalu beribadah di gereja seperti ini. Tapi Tuhan tolong iman kami tetap kuat, tetap bersandar kepada Tuhan. Kami tidak akan lupa, tidak akan meninggalkan Tuhan. Justru dengan adanya pandemi kesulitan ini kami lebih dekat kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Immanuel yang akan menyertai kami semua. Berkati jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan lawat, hibur dan kuatkan, sembuhkan, nyatakan waktu kehendak-Mu. Mungkin ada yang susah mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam ekonomi. Tuhan lawat, hibur dan tolong mereka. Bukakan jalan bagi mereka. Mungkin ada yang masalah dalam rumah tangga mereka, hubungan antara suami, istri, anak dan orang tua. Tuhan juga lawat, tolong mereka. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini merayakan Natal dengan sederhana. Biar kiranya makna Natal, sukacita Natal ada dan Kau curahkan, limpahkan kepada kami semuanya. Tuhan, kami menyerahkan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kekuatan kepada pimpinan pemerintahan kami. Agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan hati yang takut kepada Tuhan. Sedikit pun tidak mencari kepentingan, keuntungan, kekayaan diri sendiri. Tolong dan tolong bukalah mata hati mereka. Bukalah telinga mereka, mata jasmani mereka untuk bisa melihat orang yang banyak mengalami kesusahan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengungsi karena bencana alam. Banjir, longsor, gempa, dan sebagainya. Tuhan juga lawat mereka, berikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa bersama-sama Tuhan untuk corona ini. Kami tidak tahu sampai kapan ya Tuhan. Tapi kami hanya minta kepada Tuhan, berikanlah seluruh rakyat Indonesia bisa melakukan, menaati akan peraturan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian putuslah mata rantai corona ini. Dan kami berdoa untuk vaksin yang sudah keluar Tuhan, biar kiranya secepatnya bisa dibagikan kepada rakyat masyarakat Indonesia. Agar melaluinya Tuhan semua dipulihkan, semua akan berjalan dengan lebih lancar. Kami minta Tuhan, bebaskanlah kami dari corona, bebaskan dan selamatkan kami dari semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam pengasihan-Mu kami menyerahkan doa dan syukur kami yang jauh dari sempurna. Tuhan sempurnakan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa kita semua pagi hari ini, di hari yang spesial ini, kita merasakan satu berkat tersendiri, kita merasakan berkat Tuhan yang luar biasa yang menguatkan kita dari firman Tuhan yang telah kita terima. Pagi hari ini mungkin ibadah ini sangat singkat menurut Bapak Ibu. Kurang dari 1 jam kita akan mengakhiri seluruh rangkaian dari ibadah kita. Tapi biarlah sukacita Natal, kasih sejahtera dari Tuhan Yesus tidak akan sesingkat itu kita rasakan. Tapi penyertaan Tuhan itu akan terus kita rasakan sepanjang hari dimanapun kita berada, sepanjang tahun yang akan kita hadapi nanti. Saya percaya seperti firman Tuhan yang disampaikan bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Allah beserta kita bukan berarti tidak ada pergumulan. Masih banyak pergumulan, masih banyak proses kehidupan yang boleh kita alami. Tapi di tangan Tuhan, dengan Tuhan Yesus beserta dengan kita, saya percaya kita semua memiliki kekuatan untuk menghadapi hari-hari kita. Kita memiliki semangat yang baru untuk melangkah ke tahun yang baru dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Satu kesehatan yang boleh kita rasakan saat ini, itu adalah anugerah terbesar Bapak Ibu. Tidak nyaman, kemudian jauh dari lingkungan sosial yang biasanya kita lakukan, itu mungkin sesuatu yang berat buat kita. Tapi saya percaya, karena Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan, kita bisa melewati. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pagi hari ini. Dengan kesungguhan iman kita akan katakan, bersamamu Bapakku lewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwamu, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang
Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teladanilah kesederhanaan Kristus, hayatilah kasih sayangnya sebagai Mesias, kerjakanlah kehadiran Tuhan di dalam dunia, dan wartakanlah kabar sukacita dalam dan melalui hidupmu yang nyata dan bercahaya. Kasih Allah Bapa, semangat pendamaian Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus, kiranya beserta saudara-saudara sekalian, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk untuk bersaat teduh pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nanti ketika seluruh rangkaian ibadah ini sudah selesai, maka bangku sebelah kanan saya ini akan keluar dulu, dimulai dari urutan terbelakang, lalu terus ke depan, dan setelah bangku sebelah kanan saya ini selesai akan disusul dengan bangku sebelah kiri untuk keluar secara berurutan. Mohon maaf Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini sepertinya Bapak Ibu memang harus agak tergesa-gesa. Begitu Bapak Ibu keluar, Bapak Ibu dipersilakan untuk langsung pulang. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau sepertinya kita tidak terlalu sebagaimana kebiasaan kita yang harus bisa saling sharing, berbicara, tapi berdoalah supaya sekali waktu kekeluargaan kita itu akan diwujud nyatakan kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Selamat Natal Bapak Ibu dan Saudara, selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita bersama. Ya, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili segenap jemaat dan majelis GKRI Epata. Marilah kita terus merasakan sukacita Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.